Halo adik-adik. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah telah memberikan kasih-Nya dengan rela mengorbankan putranya untuk disalibkan. Melalui penderitaan jalan salib, dosa manusia telah ditebus, dan Yesus Putra Allah menganugerahkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Melalui ibadat jalan salib ini, mari kita bersama-sama mengosongkan diri untuk menyatakan taubat kita, agar pikiran dan perbuatan kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putramu telah menunjukkan cinta kasih-Nya yang paling agung dengan menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa umat manusia. Bantulah agar kami sungguh-sungguh bertobat sebagai bukti cinta kami kepadamu dan secara nyata diwujudkan dalam keterlibatan kami menjalankan karya perutusan, sehingga kami menjadi semakin diberkati dan senantiasa menjadi anak-anak yang Kau kasihi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah ditangkap, Yesus dihadapkan ke sidang mahkamah agama. Keesokan harinya Yesus dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun. Mulanya, Pilatus hendak melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus akhirnya menjatuhi Yesus hukuman mati. Terkadang kita masih sering mendengarkan perkataan orang-orang yang hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri dan tidak membawa kita kepada kebaikan dan cinta kasih. Apakah kita sebagai anak-anak yang dikasihinya senantiasa mampu untuk mendengarkan suara hati nurani masing-masing yang akan selalu menuntun kita kepada kasih Allah? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, terkadang kami lebih sering mendengar perkataan dan desakan orang lain yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak peka dalam mendengarkan suara hati nurani kami sendiri. Bimbinglah kami anak-anak-Mu agar semakin mampu mendengarkan suara-Mu yang lembut, yang selalu menuntun kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai,
dan disiksa, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Para prajurit meletakkan salib yang berat di atas pundak Yesus. Walaupun Yesus tidak melakukan kesalahan apapun, ia yang mencemooh dirinya. Yesus menempuh perjalanan jauh menuju ke tempat yang bernama Golgota. Walaupun berat, lelah, dan menyakitkan, Tuhan Yesus mau memanggul kayu salib karena belas kasihannya terhadap manusia dan ketaatannya kepada Allah Bapa. Kita sering banyak mengeluh dan marah, kemudian cepat putus asa di saat kita harus menghadapi segala macam kesulitan. Kita sering melupakan Yesus yang telah menyatakan kasihnya dan ketaatannya kepada Bapa saat ia harus memanggul salib atas kesalahan yang tidak dilakukan. Mampukah kita senantiasa meneladani Yesus dalam jasa salibnya? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu mengagumkan dalam memanggul salib-Mu. Kuatkanlah kami anak-anak-Mu dalam memanggul salib kami yang jauh lebih ringan dari beban salib-Mu. Sertailah kami agar selalu bersemangat dalam menjalankan karya kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang setia. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib ia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus makin jauh meninggalkan kota. Sambil memanggul salib yang berat, Yesus berjalan menyusuri jalan-jalan yang sempit di kota Yerusalem. Jalan yang dilaluinya tidak rata. Para prajurit memaksa Yesus berjalan lebih cepat, sehingga membuat banyak darah keluar dari luka-lukanya. Yesus merasa sangat lelah, penat, dan lemah. Beban salib terasa semakin berat, apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin karena ditinggalkan oleh para muridnya. Rasa sakit dan lelah itu membuat Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Badannya tertindih kayu salib, tetapi Yesus tidak menyerah. Yesus berusaha untuk bangkit dan kembali berjalan sambil memanggul salibnya. Saat terjatuh, terkadang membuat kita tidak mampu untuk bangkit kembali, seolah-olah tidak ada kekuatan lagi, merasa putus asa dan bahkan melarikan diri dari kesulitan atau masalah yang kita hadapi sebagai jalan keluarnya. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau jatuh karena beban dosa kami yang Kau tanggung. Namun, Engkau memberi teladan dengan bangkit dari jatuh dan kembali melanjutkan perjalanan. Bantulah kami anak-anak-Mu agar dapat bangkit kembali di saat jatuh dan tidak cepat putus asa dalam menghadapi segala tantangan. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami.
bila kami jatuh lagi, karena salib yang berat. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan yang ditempuh Yesus sangatlah jauh dan tidak mudah. Saat hanya merasakan sakit dan lelah, Yesus juga merasakan kesepian dan kesendirian karena semua muridnya seperti meninggalkannya. Di tengah kesendiriannya, tiba-tiba muncullah Ibu Maria yang memberikan cinta dan semangat kepada Yesus. Maria berjalan mengikuti Yesus menuju kematian yang tidak pantas diterima oleh Yesus. Kita sering merasa ragu dan kuat, bahkan tidak mau terlibat di dalam karya pelayanan, dan kita masih lebih memikirkan keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan keadaan orang lain. Apakah kita berani untuk menyangkal diri dengan membuang rasa ragu, takut, dan semua hal yang menjadi penghalang demi mewujudkan rasa untuk cinta kasih kepada siapa saja yang membutuhkan? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria membuktikan cintanya kepadamu dengan setia mengikuti perjalananmu sampai akhir. Buatlah kami agar dapat meladani cinta dan kesetiaan Bunda Maria, Bunda kami, dengan selalu setia dan tetap teguh terlibat dalam berbagai bentuk tindakan nyata untuk melaksanakan kehendak-Mu. Dan kami siap sedia menjadi saluran berkat-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. O Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Yesus semakin letih dan lelah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Kayu salib yang ia panggul sangatlah berat. Para prajurit melihat dan menyadari keadaan Yesus itu. Mereka takut bahwa Yesus tidak akan bisa sampai ke tempat tujuan. Mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membantu memanggul salib Yesus yang berat. Dalam hidup ini mau tidak mau terkadang kita harus ikut menanggung beban, masalah atau kesulitan orang lain. Namun dengan berbagai alasan kita tidak membuka diri, siap sedia memberikan bantuan semaksimal mungkin dengan berani menyangkal diri dan berani untuk lebih terlibat dalam karya penyelamatan bagi sesama yang membutuhkan pertolongan dengan hati yang tulus. Apakah kita mampu untuk menjadi pribadi yang semakin mengasihi dan dikasihi Allah? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Simon dari Kirene dipaksa untuk membantu memanggul salib-Mu. Sadarkanlah kami selalu, agar selalu membuka hati dengan tulus ikhlas di saat kami harus menolong sesama dan semua makhluk hidup ciptaan-Mu. Karena cinta kasih yang kami berikan bagi mereka semua adalah bukti nyata cinta kasih kami kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita,
pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat, dan debu. Yesus hampir tidak bisa melihat jalan di depannya. Veronika melihat penderitaan Yesus. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusap wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronika mendapat gambar wajah Yesus. Gereja Tengah mengupayakan bela rasa dengan semangat. Semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Saat krisis akibat pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan untuk kita sebagai anak-anak Allah. Untuk tetap ikut berbela rasa terhadap sesama yang membutuhkan, walaupun kadang kita sendiri dalam kondisi yang kurang baik. Saat kita menjadi semakin mencintai Allah dengan semakin terlibat dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Veronika dengan berani mengusap darah dan keringat di wajah-Mu. Anugerahkanlah roh kudus-Mu, agar kami anak-anak-Mu mampu dan berani mencintai-Mu dimanapun kami berada, dengan tanpa lelah melakukan gerakan bersama, mengatasi berbagai persoalan yang ada demi karya perutusan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Tubuh Yesus semakin lemah, salib yang menindih di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh, apalagi para prajurit mendorong Yesus agar berjalan lebih cepat. Tapi, siapakah yang bisa berjalan dengan tenang menuju tempat penyiksaan dan penghukuman bagi dirinya? Akhirnya, Yesus kembali terjatuh untuk kedua kalinya. Tapi Yesus dengan sabar dan teguh hati memilih untuk bangun lagi. Peristiwa jatuh untuk bangun lagi dan meneruskan perjalanannya. Peristiwa jatuh untuk perjalanan hidup menjadi peringatan bahwa kita akan selalu membutuhkan campur tangan Tuhan dalam setiap langkah. Dan kasih-Nya menguatkan kita untuk kembali bangkit, melanjutkan tugas karya perutusan kita masing-masing. Apakah kita selalu siap sedia dan mampu untuk kembali tegak berdiri bila mana kita jatuh? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bangkit kembali setelah jatuh kedua kalinya. Tuntunlah kami anak-anak-Mu, agar kami dapat kembali bangkit bila kami jatuh, bila kami tersesat, dan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sadarkan dan mampukan kami untuk kembali kepada jalan-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah,
Ya Tuhan, tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Sepanjang jalan yang dilewati oleh Yesus menuju Golgota, terdapat banyak orang berdiri menonton. Di antara mereka ada perempuan-perempuan Yerusalem yang berdiri menyaksikan sambil menangis penuh iba. Ketika Tuhan Yesus melihat perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapinya, Ia mendekati mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Lukas 23 ayat 28. Yesus dalam keadaan menderita masih bisa menghibur orang-orang di sekelilingnya. Gereja selalu mengutamakan belas kasih Allah. Mari kita renungkan bersama, apakah kita selalu siap sedia membuka di saat cinta kita dibutuhkan, di saat keterlibatan kita dengan kita demi siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami untuk selalu terlibat dalam karya keselamatan-Mu. Semoga kami semakin mampu untuk semakin terlibat dalam karya cinta kasih dimanapun kami berada. Dan kami pun semakin menjadi anak-anak-Mu yang menjadi berkat bagi sesama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Jalan menuju puncak Golgota yang memanjak membuat kondisi tubuh Yesus semakin melemah. Akhirnya Yesus terjatuh lagi untuk ketiga kalinya. Tubuhnya terbanting ke tanah yang berbatu-batu, darahnya kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Yesus berusaha bangkit dan melanjutkan lagi perjalanannya. Belas kasihnya kepada manusia dan ketaatannya kepada Bapa memberikan kekuatan begitu besar bagi Yesus. Tuhan telah memilih kita untuk menjadi anak-anak yang dikasihinya. Jatuh bangun adalah bagian dari proses dalam menjalankan semua karya perutusan yang Ia percayakan kepada kita. Apakah kita akan selalu taat menjalankannya dalam situasi dan kondisi apapun? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, ketiga kalinya Engkau jatuh dalam memanggul salib-Mu. Namun, Engkau selalu bangkit kembali. Keterlibatan dalam karya perutusan-Mu tidaklah mudah bagi kami. Namun dengan penuh keyakinan, kami akan selalu bangkit bila kami jatuh dan jatuh lagi karena jalan salib-Mu akan selalu menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Seperti situasi dan kondisi yang kami harus hadapi sekarang ini. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini.
Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tanganmu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Akhirnya Yesus sampai di puncak Golgota. Prajurit-prajurit itu mempermalukan Yesus dengan menanggalkan pakaiannya. Mereka membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit satu bagian. Demikian juga dengan jubahnya mereka ambil. Mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Martabat Yesus sangat direndahkan. Yesus putra Allah yang terpilih untuk menjalankan kehendak Bapa. Dalam jalan salibnya, ia disesah dan dihina. Apakah kita siap menghadapi tantangan untuk menjadi yang terpilih, menjadi yang diberkati, dan siap untuk memecahkan diri dan akhirnya mampu membanggikan diri kita dalam tindakan nyata kita sebagai anak Allah? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Bapamu telah memilih Engkau menjadi Sang Penebus, dan Engkau menghendaki yang terbaik bagi kami umat pilihan-Mu. Bimbinglah kami, agar selalu ingat jati diri kami sebagai anak-anak-Mu, dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan. Kau tinggikan harkatku. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Mereka mengaku kedua tangan dan kakinya di atas kayu salib. Di atas kayu salib dipasang tulisan inilah Raja orang Yahudi. Sementara itu di bawah salib banyak orang mengucap dan mengolok-olok Yesus di antara orang-orang yang mengolok-olok. Ada juga orang-orang yang menyanyikannya. Dengar itu dan olokan orang banyak itu bisa membalasnya. Bahkan dia mengampuni mereka. Mewujudkan kehendak Allah yang sudah untuk dilaksanakan terlebih dalam hal mengampuni terutama yang menyakiti kita. Terus yang telah dihina dan dihujat dalam jalan salibnya hanya diam, mendoakan dan bahkan mengampuni mereka. Sanggupkah kita selalu meneladani sikap Yesus untuk tetap diam, mendoakan dan mengampuni mereka yang menyakiti kita? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semakin hari semakin mampu menghayati jalan salib-Mu, terutama di saat kami merasa disakiti oleh orang-orang di sekitar kami,
agar kami tetap diam dan dijauhkan dari rasa ingin membalas menyakiti. Dan pada akhirnya, kami pun mampu untuk mendoakan dan mengampuni mereka. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Ketika hari itu kira-kira sudah siang, kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai kira-kira pukul 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci Allah terbelah 2. Yesus mengalami penderitaan besar, digantung di kayu salib selama 3 jam. Ketika waktu menunjukkan kira-kira pukul 3 siang, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, artinya, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Tak berapa lama kemudian, Yesus berseru nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Yesus wafat. Mari kita berlutut dan hening sejenak untuk merenungkan wafat Tuhan. Yesus telah menyelesaikan tugas perutusan dari Bapanya dengan tergantung di kayu salib. Apakah kita selalu menyadari akan tugas yang diberikan kepada kita? Apakah kita selalu bertanggung jawab menuntaskan semua tugas yang dipercayakan kepada kita? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, dengan taat dan setia Engkau menjalankan tugas perutusan yang Bapa berikan kepadamu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami selalu menyadari akan tugas panggilan-Mu dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Maria berdiri di dekat salib itu bersama Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Salah orang prajurit menikam lambung Yesus dan segera keluarlah darah dan air. Hari mulai malam dan Sabat sudah dekat. Yusuf dan Arimatea menghadap Pilatus dan meminta izin untuk menurunkan Yesus dari salib agar dimakamkan dengan layak. Setelah bergantung selama 3 jam, akhirnya tubuh Yesus diturunkan dari salib. Tubuh Yesus
dibaringkan di atas pangkuan ibunya. Kehendak Allah harus terjadi dan semua akan digenapi. Demikian pula jalan salib yang telah dilalui oleh Putra Tunggal Allah. Semoga kita selalu penuh pengharapan pada Allah, berjalan turut kehendaknya tanpa keraguan, karena Ia akan selalu turut berkarya dalam diri kita. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa lewat jalan salib-Mu. Semoga kami pun mampu untuk taat kepada kehendak Bapa dan melaksanakannya sepenuh hati, walau dalam keadaan sulit sekalipun, dengan penuh iman dan pengharapan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan memburatinya dengan rempah-rempah sesuai adat orang Yahudi bila menguburkan jenazah. Dekat tempat Yesus disalibkan, ada suatu kubur baru berupa gua yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan tubuh Yesus di situ. Karena keberanian dan cinta Yusuf Arimatea, maka tubuh Yesus dapat dikuburkan secara layak. Kita semua menjadi anak-anak Allah yang tengah melakukan perjalanan di dunia ini untuk kembali kepadanya. Semoga kita semua dimampukan untuk mengisi perjalanan itu dengan mewujudkan kehendak-Nya yang kudus, sampai tiba saatnya Ia sendiri yang menyatakan bahwa kita telah sampai pada akhir perjalanan. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar kami semakin mampu mencintai-Mu. Jadikanlah jiwa dan raga kami sebagai wujud gereja-Mu yang kudus, sehingga pada akhirnya kami layak disebut sebagai murid-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Teman-teman terkasih, meskipun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Kita bersyukur telah bersama-sama mengenangkan kembali peristiwa sengsara dan penderitaan Tuhan Yesus dalam ibadat jalan salib ini. Kiranya selama masa pertobatan ini,
kita semakin mampu meneladani sikap dan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, dan semakin menumbuhkan rasa ingin mengasihi di dalam pelayanan atau kegiatan apapun yang mengutamakan kasih Allah, sehingga kita akan semakin terdorong untuk terlibat lebih dalam, sehingga cinta Tuhan kita dapat semakin dirasakan oleh semua orang, dan kita semua anak-anaknya semakin menjadi berkat dimanapun kita berada. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur telah mengikuti dan mengenangkan kembali penderitaan jalan salib putramu, ketaatan dan kesetiaannya kepada kehendak Bapa, merupakan wujud cinta kasih kepada kami anak-anakmu. Semoga kami kau berikan kepekaan dan kemampuan, agar kami pun semakin mencintaimu, yang kami nyatakan bagi semua makhluk ciptaanmu. Semakin membuka diri untuk semakin terlibat, berani memberikan diri kami untuk dipecah-pecah demi banyak orang sebagai sarana berkat-Mu. Dan akhirnya, mampu membagikan diri kami, mewujudkan bela rasa bagi sesama. Kami pun menjadi semakin layak dan pantas, menjadi anak-anak yang Kau kasihi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Teman-teman terkasih, dengan ini ibadat jalan salib kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi dan diutus untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik semuanya, dengan ini ibadat jalan salib kita telah selesai. Adik-adik terima kasih untuk waktunya pada hari ini, untuk Kak Bella, juga ada Kak Gebi, tadi juga ada Kak Regina yang join. Oke adik-adik, kali ini seperti yang udah kakak sampaikan, kita udah masuk dalam pertemuan yang keberapa? 3. Oke. Nah, kakak juga mau ucapin terima kasih buat adik-adik yang udah mengikuti pertemuan kita sampai dengan yang ketiga. Sedikit kakak mau tutup sebelum kita akhiri perjumpaan yang kali ini, kakak mau cerita dikit boleh ya? Jadi setelah masuk ke pertemuan yang ketiga ini adik-adik, kakak mau tanya, siapa adik-adik di sini yang selama mempersiapkan Paskah mengikuti pantang? Kakak mau lihat tangannya. Siapa yang mencoba melakukan pantang? Oh, Tere. Siapa lagi? Tere itu angkat tangan ikut pantang atau pegel? Oke, Gabriel Michelle. Oke, ada lagi? Kakak-kakak ikut ada pantang nggak kakak-kakak? Ikut dong Karian. Oke. Ikut dong. Ikut ya, puji Tuhan ya. Oke, Karian juga ada pantang. Nah, kakak mau cerita satu hal, salah satu pantang yang kakak lakukan di sini adalah, tahu nggak apa adik-adik? Kakak mau pantang untuk tidak main HP dan tidak nonton TV setelah lewat dari jam 10 adik-adik. Pantangnya unik ya. Kakak nggak mau main HP sama nggak mau nonton. Karena kakak punya kebiasaan itu kalau udah sampai malam ya adik-adik, main HP atau nonton. Siapa di sini yang suka sampai malam-malam main HP atau nonton? Wow, kalau gini Gracia, Vanessa langsung angkat tangannya 2 ya. Dani suka nggak nonton sampai larut malam? Oh, suka juga. Ya, jadi kakak suka main HP sama nonton sampai larut malam adik-adik. Nah, kenapa kakak ambil pantang ini? Karena saat kakak main HP sama nonton sampai larut malam adik-adik, kakak sampai kadang-kadang lupa nggak doa bobo. Saking asiknya main HP sama nonton. Nah, selama pekan Prapaskah ini kakak mencoba untuk ambil satu langkah niat adik-adik. Kakak mau pantang Tapi adik-adik selama kakak mencoba melakukan itu adik-adik, ada nggak kalanya kakak lupa adik-adik? Ada lupa. Sampai kakak mau cerita satu poin barusan saat kita membaca perhentian ke-9, kakak baca satu kalimat yang pendek ya adik-adik ya.
Kalau adik-adik di sini ada yang masih buka kertasnya atau buka handphonenya, boleh intip sama-sama. Hati kakak terenyuh adik-adik tadi pada saat kita membaca perhentian ke-9 yang judulnya, kalau adik-adik coba buka lagi, adalah apa? Yesus jatuh untuk yang keberapa kalinya? 3. Kakak lihat di sini ada yang jawab 3. Ketiga kalinya Yesus jatuh. Lalu kakak ambil kalimat yang di R1 yang terakhir adik-adik. Ini terus terang badan kakak merinding dan sedih saat membaca kata-kata ini. Belas kasih Yesus kepada manusia dan ketaatan Yesus kepada Bapa memberi kekuatan begitu besar baginya untuk bertahan adik-adik. Jadi kalau adik-adik lihat di situ, Yesus jatuh berapa kali? 3 kali. Dan kalau adik-adik di situ baca kisah yang ketiga, rasanya tubuhnya itu udah luar biasa hancur adik-adik. Bahkan kakak pernah baca lebih dari 5.000 cambukan rasanya yang sudah diberikan sama para prajurit kepada Yesus. Banyak banget ya, 5.000 adik-adik. Kalau 5.000 rupiah bisa buat beli es krim ya. Tapi 5.000 cambukan rasanya badan itu bentuknya udah seperti apa? Sakit sekali. Tapi di sini yang menarik adalah dikatakan belas kasih Yesus kepada manusia dan ketaatan Yesus kepada Bapa. Itu yang memberikan kekuatan. Jadi karena cinta Tuhan sama kita, cinta Tuhan sama kakak, dan cinta Tuhan sama adik-adik, ternyata itu yang buat Yesus bangkit berdiri setelah jatuh 3 kali. Nah, di sini adik-adik, kembali kakak akan tutup perenungan kita, termasuk kisah jalan salib, ibadat jalan salib kita di yang pertemuan ketiga ini. Mari adik-adik, yuk bersama dengan Kak Rian, Kak Gebi, Kak Bella, ada Kak Regina juga. Buat yang udah ngikutin pertemuan atau ibadat jalan salib kita yang ketiga, kakak undang untuk datang lagi, ikut lagi di pertemuan yang selanjutnya. Kita nggak banyak-banyak adik-adik, selama masa prapaskah aja kita ikutin, kita mau coba setia. Paling tidak dengan kesetiaan kita ini, kita bisa sama-sama merasakan dan berbagi rasa dengan Tuhan Yesus yang dulu udah berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan dosa kita, menebus dosa kita, sehingga kita boleh hidup sampai sekarang. Oke adik-adik semuanya, itu aja dari kakak yang mau kakak sharingin hari ini. Semoga di sini adik-adik semuanya boleh tetap sehat-sehat dan bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Buat Kak Gebi, Kak Bella, dan Kak Regina juga makasih buat panduannya di hari ini. Semoga sehat-sehat selalu ya, Tuhan berkati. Dadah!